Interferensi dan integrasi dalam bahasa. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich tahun 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual. Dalam peristiwa interferensi digunakan unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Jadi di sini ada beberapa contoh interferensi. Yang pertama yaitu interferensi bunyi atau fonetik. Interferensi terjadi bila penutur itu mengidentifikasi fonem, sistem bahasa pertama atau bahasa sumber, atau juga bahasa yang sangat kuat mempengaruhi seorang penutur dan kemudian memakainya dalam sistem bahasa kedua atau bahasa sasaran. Dalam mengucapkan kembali bunyi itu, dia menyesuaikan pengucapannya dengan aturan fonetik bahasa pertama. Penutur dari Jawa selalu menambahkan bunyi nasal yang homorgan di muka kata-kata yang dimulai dengan konsonan B, D, G, dan J. Misalnya pada kata Bandung, Bali, daging, Depok, Gombong, dan Jambi. Dalam pengucapan kata-kata tersebut telah terjadi interferensi tata bunyi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu contoh interferensi yang kedua yaitu interferensi tata bahasa atau morfologi. Terjadi apabila seorang penutur mengidentifikasi morfem atau tata bahasa pertama dan kemudian menggunakan dalam bahasa kedua. Interferensi tata bentuk kata atau morfologi terjadi bila dalam pembentukan kata-kata bahasa pertama penutur menggunakan atau menyerap awalan atau akhiran bahasa kedua. Misalnya awalan ke dalam kata ketabrak seharusnya tertabrak, kejebak yang seharusnya diucapkan yaitu terjebak, dan kemudian kekecilan yang seharusnya diucapkan yaitu terlalu kecil. Selanjutnya tentang yang ketiga, interferensi kosakata atau sintaksis. Interferensi ini terjadi karena pemindahan morfem atau kata bahasa pertama ke dalam pemakaian bahasa kedua. Bisa juga terjadi perluasan pemakaian kata bahasa pertama, yakni memperluas makna kata yang sudah ada sehingga kata dasar tersebut memperoleh kata baru atau bahkan gabungan dari kedua kemungkinan di atas. Interferensi kata dasar terjadi apabila misalnya seorang penutur bahasa Indonesia juga menguasai bahasa Inggris dengan baik, sehingga dalam percakapannya sering terselip kata-kata bahasa Inggris, sehingga sering terjebak dalam interferensi. Contohnya, planningku setelah lulus sarjana adalah melanjutkan sekolah ke luar negeri. Slide selanjutnya yang keempat, interferensi tata makna atau sematik. Interferensi dalam tata makna dapat dibagi menjadi 3 bagian. Interferensi perluasan makna atau ekspansif interferensi, yakni peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Misalnya, konsep kata distance yang berasal dari kosakata bahasa Inggris distance menjadi kosakata bahasa Jerman, atau kata democration menjadi democration dan demokrasi. Slide selanjutnya, interferensi penambahan makna atau additive interferensi, yakni penambahan kosakata baru
dengan makna yang agak khusus meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan dan masih mempunyai makna lengkap. Misalnya kata father dalam bahasa Inggris atau father dalam bahasa Jerman menjadi Vati. Pada usaha-usaha menghaluskan makna juga terjadi interferensi. Misalnya penghalusan kata, gelandangan menjadi tunawisma dan tahanan menjadi narapidana. Slide selanjutnya, interferensi penggantian makna atau replacement interference, yakni interferensi yang terjadi karena penggantian kosakata yang disebabkan adanya perubahan makna, seperti kata saya yang berasal dari bahasa Melayu sahaya.